berdiri. Hidupku ada di tanganmu, perintah tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanmu takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Ini kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, kedudukan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Mari saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat bersyukur bagi Tuhan. Mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya.
name is the greatest. Your name stands above all names. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. We love you, Jesus. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the Lord. Amen. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, katakan, holy,
Beri kemuliaan yang paling indah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau besar, kau kudus Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Terima kasih Yesus. We love you Lord. We love you Lord. Thank you for everything you've done in our life. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Terima berkat Tuhan saudara. Amin. Sukacita surga ada di tengah-tengah kita. Tuhan begitu baik. Dan setiap saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Jason Iman. Silakan duduk saudara-saudara. Yang bersukacita coba lambaikan tangannya. Ya, orang kalau beribadah itu ada sukacita saudara. Amin. Karena ini karena hari Valentine. Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat kiri kanannya. Tangannya digini nih. Digini nih, sarangnya dulu. Lihat kiri kanan, pandang matanya. Pandang dulu matanya. Ngomong, I love you. Iya. Kalau cowok sama cowok gak apa-apa, itu namanya I love you sebagai saudara seiman, amin. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PD Koinonia yang sudah mengundang saya, spesial untuk Pak Karin dan Bu Shirley, yang udah kenal lama banget dan surprise bisa sebanyak ini, jadi berkat luar biasa di LA ya. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal. Siapa yang belum kenal angkat tangan? Yang belum kenal angkat tangan, banyak kan? Ya, nama lengkap saya Jason Irwan, saya dari Jakarta. Saya seorang penulis lagu, mungkin beberapa lagu yang udah Bapak Ibu kenal. Tahun 2006 saya ciptakan lagu pertama saya berikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya? Coba gimana? Kok fales kiri kanannya? Udah gak usah nyanyi kalau gitu. Yang kedua saya bikin lagu lagi buat Angel Peter dengan judul Kau Selalu Punya Cara. Tahu? Gimana? Wah, pintar ibu, nanti ibu dapat jackpot pulang ya. Yang ketiga saya bikin lagu lagi, banyak lagu-lagu yang saya tulis ya. Kayak lagu yang Gracia, yang walau ku tak dapat melihat. Yang tetap setia, yang seperti wanita bukan seperti waria ya. Lalu saya bikin lagu lagi Oleh Karena Kemurahan Tuhan, tahu? Gimana? Makin kesini suaranya tambah indah ya saya lihat ya. Ada yang naik, ada yang turun ya. Lalu saya bikin lagu lagi buat Pak Rubin Adi yang Bapak Kau Setia, tahu? Yang gimana? Kau tunjukkan kasih. Ini berkompak nih, karena ada yang nuntun. Ya udah ketinggian suaranya, ya udah. Dan hari ini sebelum saya sharing firman Tuhan, karena saudara mengundang seorang pengkhotbah yang hobinya tulis lagu, kerjaan pertama kira-kira ngapain nih? Nyanyi. Saya akan nyanyikan lagu-lagu yang saya tulis dari 2018 sampai 2024 ya. Semoga lagu-lagu ini saudara tahu dan jadi berkat buat semuanya. Amin. Siap untuk menyembah Tuhan? Oke, kunci G. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yang siap diberkati, boleh sama-sama kita katakan. Ku yakin Tuhan, kami yakin Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau minta, di saat percaya, oh, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Amin. Saudara, kalau Tuhan tahu masalah kita, dia berbeda dengan manusia. Setuju gak dengan saya? Manusia kalau tahu masalah kita cuma sekedar tahu, malah ngomongin masalah kita. Betul atau betul? Tapi Tuhan, itu ada yang ngomong betul kenceng banget ini. Kayaknya punya masalah pribadi. Saudara percaya saja deh, kalau Tuhan tahu masalah kita, dia gak sekedar tahu, tapi dia melakukan sesuatu. Dan Tuhan kalau melakukan sesuatu, kerjanya gak pernah setengah-setengah, namun sempurna dan selesai. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat, semuanya bawa kitab suci. Kalau kitab suci gak dibawa, silakan buka handphone suci. Ya, buka handphone sucinya seperti saya. Kalau gak bawa handphone suci juga, silakan layar sucinya dilihat. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Oh iya, saya lupa mengenalkan ya. Saya hari ini tidak datang sendirian. Beberapa kali saya ke Amerika saya sendirian ya. Hari ini saya bawa pendamping saya yang merasa istri saya tolong berdiri. Yang merasa aja. Ini orangnya mau nyanyi? Iya. Kalau istri saya nyanyi tuh orang langsung rebah saudara biasanya. Kita buka bersama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Ya, layar suci udah ketemu, kita akan baca bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara tadi ayat berapa? 30. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih tema khotbah hari ini adalah Yesus adalah harapan. Katakan Yesus adalah harapan. Kalau kita berbicara tentang hidup manusia, maka hidup manusia itu terbagi 3 hal. Katakan 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Kita akan belajar sama-sama. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit saudara. Enggak tanggung-tanggung, pendarahan 12 tahun. Saya sebagai laki-laki, Pak Karim juga sebagai laki-laki, Pak Mario juga pasti nggak ngerti namanya pendarahan. Tapi di sini kan banyak kaum wanita, betul nggak? Ibu-ibu ngerti namanya pendarahan? Ya, ibu pernah pendarahan? Pernah ya? Nggak apa-apa bu, jujur aja bu di hadapan Tuhan ya. Rasanya sakit nggak bu? Itu mah menstruasi bu kayaknya bu ya. Ibu teh kumaha sih, aduh. Saudara gini. Bu, kalau orang pendarahan, setahu saya itu seperti orang kena penyakit miom.
atau kanker ovarium sampai berdarah-darah ya. Kalau yang ibu katakan tadi menstruasi, sakitnya cuma sekali doang ya, sebulan ya. Nah kira-kira gini deh, seperti istri saya dulu ya sebelum menikah, kalau datang bulan itu udah kelihatan tuh siklusnya. Sebulan sakitnya hari pertama, hari kedua doang ya, 2 hari. Ketahuan lah kalau menstruasi mah paling sehari 2 hari sakitnya. Dia tahu, tapi waktu perempuan ini mengalami pendarahan, dia nggak pernah tahu kapan selesai penyakitnya. Betul nggak? Kalau udah tercatat 12 tahun, karena udah menjadi sejarah yang udah diceritakan saudara. Tapi waktu gadis ini mengalami pendarahan, nggak mudah keadaannya. Sakitnya tuh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sepanjang 12 tahun menderita. Yang kedua, jiwanya tertolak. Saudara setuju nggak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Darah Yesus ya. Ini di LA masih ngerti bahasa Indonesia? Saya nanya ini ya. Ini orang Sunda saudara. Saudara saya bertanya, apakah saudara setuju dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Darah Yesus ya. Ngomong setuju. Kan yang khotbah suka-suka saya bilang setuju. Nah, gini bapak-bapak ibu-ibu, kalau berbicara tentang sebuah kisah dalam Alkitab, perlu mengerti latar belakang cerita ya. Pertama, coba jawab deh. Saya mau tanya sama saudara, perempuan ini hidup sendirian atau berkelompok? Sendirian. Pertanyaan saya, Bu Sherly jawab, di mana emak bapaknya? Sana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu Bu. Benar, jangan suka so tahu di rumah so tahu. Nggak tahu. Di mana teman-temannya? Nggak ada betul. Di mana orang-orang di bait Allah? Ada nggak? Nggak ada. Dengan kata lain, dia sendirian, dibuang. Zaman dulu berbeda dengan zaman kita hari ini. Maaf ya, kalau misalnya istri saya mengalami pendarahan, viral kalau di Indonesia nih, di Indonesia ya. Viral di TikTok, Instagram, sampai heboh saya tahu Indonesia. Nggak ada netizen Indonesia yang super kepo saudara yang akan bully dia. Nggak ada. Tapi diberikan dukungan, doa, bahkan diundang podcast, rame. Itulah Indonesia. Tapi zaman gadis ini berada, beda cerita. Kalau seorang perempuan pendarahan itu disamakan dengan penyakit kusta. Kita cerita dikit ya. Anggap aja Pak Karim, Bu Sherly, mama papa saya. Karena saya kenal cuma mereka berdua ya. Pak Karim kan anaknya yang pertama seusia saya kan Pak ya, 45 kan. Yaudah, anggap aja orang tua saya. Anggap aja saya anak perawan Bapak nih. Ini kan perempuan pendarahan soalnya. Nama saya kan Jason, saya ganti Jessica deh. Saya ngomong gini, Papa, Mama, saya tanya kenapa ya? Udah menstruasi seminggu gak beres-beres. Lalu Papa saya ngomong gini, udah minum Kiranti belum? Sudah. Sabra botol, 3 botol kurang. Lu minum 1 kerat. Gitu. Saya minum 1 kerat sampai saya berbusa juga gak bayar-bayar saudara. Mama saya ngomong coba lu minum Feminat. Kalau di Amerika kalau menstruasi minum apa? Bu, Pak. Tanya nol Pak. Bapak lebih expert saya lihat ya Pak ya. Bapak ini luar biasa loh. Ini kayaknya dokter kandungan ya Pak ya. Thailand nol ya Pak ya. Umurnya betul ya. Thailand nol ya Bu Sherly ya. Ini gimana sih yang ibu-ibu gak tahu bapak-bapak yang tahu nih. Nah saudara. Akhirnya apa? Karena udah sebulan 2 bulan gak beres-beres penyakitnya. Orang tuanya mikir nih. Jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya. Satu keluarga dikatakan najis. Makanya diusir keluar. Untuk menutupi namanya aib keluarga. Makanya jiwanya tertolak. Nangkap sampai sini? Yang ketiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya. Roh itu berbicara tentang iman saudara. Jangan pernah berpikir kalau ada orang sakit kanker, ada orang sedang bangkrut, orang punya masalah, naturalnya manusia akan berusaha mencari jalan keluar. Betul nggak? Boleh nggak jujur? Siapa di sini pernah bangkrut? Gak ada ya. Saya nggak tahu nih orang elak kayaknya semua hidupnya baik-baik aja saya lihat di sini ya. Baik yang nggak ngaku nih. Orang kalau udah bangkrut, mengalami masalah keuangan, naturalnya manusia terkadang pakai kekuatan sendiri, betul nggak? Pinjam uang, cari cara. Itu namanya sedang berusaha. Teman saya sakit kanker loh, berusaha mati-matian sampai uangnya habis 13 miliar Singapura.
berusaha pinjam uang kiri kanan. Itu naturalnya manusia. Sama, gadis ini juga udah berusaha dengan keras. Baca baik-baik, dia udah ke berbagai jenis tabib, berbagai jenis pengobatan, tapi tidak kunjung sembuh. Sekarang saudara, kita pikir secara logika manusia. Kalau saudara gak punya uang sama sekali, uang habis, ditinggal suami, ditinggal keluarga, ditinggal sahabat, ditinggal orang-orang gereja. Tidak ada satupun orang yang mau mengenal engkau. Punya harapan atau tidak? Sulit. Mengapa di Indonesia banyak orang bunuh diri? Rame. Satu keluarga lompat dari apartemen karena hutang. Suami rela bunuh anak-anaknya untuk apa? Supaya tidak terlibat hutangnya dia. Saudara ngeri. Karena kehilangan namanya harapan. Hari ini ada kabar baik. Sekecil apapun namanya harapan, mampu membuat kita bertahan hidup. Siapakah harapan kita hari ini? Yesus, saudara. Sama. Di tengah-tengah kondisi gadis ini rasanya gak punya harapan. Rasanya tidak ada lagi pertolongan. Itu cuma rasanya. Gak ada lagi dasar untuk berharap. Tiba-tiba lewatlah Yesus di kotanya. Betul? Saudara coba tarik ayat sebelumnya. Yesus itu lagi buru-buru, bukan lagi pengangguran. Dia mau kemana? Kemana Pak? Ya, yang jawab Pak Karim doang nih. Yang lain baca Alkitab hari ini? Puji Tuhan ya. Bacanya drakor saya lihatinnya. Ke rumah Yairus. Yairus siapa? Kepala rumah ibadat. Namanya kepala rumah ibadat, orang miskin, orang kaya. Orang kaya. Jawab jujur hari ini gak apa-apa deh. Hamba Tuhan, termasuk saya nih, dipanggil sama orang kaya, sama orang miskin, cepetan mana? Tuh, kompak kalau begini kurang ajarnya nih. Ya itulah namanya keadaan manusia, saudara. Saudara lihat, Tuhan Yesus lagi buru-buru, anak Yairus, anak kepala rumah ibadat, anak orang kaya mau mati. Tapi dia rela berhenti. Untuk satu orang yang dianggap hina. Saudara, saya mau sedikit sharing kesaksian ya. Saya ini kalau di Indonesia, banyak orang undang khotbah, pengkhotbah itu panggilan saya sebenarnya bukan pengkhotbah ya. Tapi gak tahu belakangan kok banyak khotbah gitu. Dan saya banyak cerita-cerita yang lucu dan saya sering bagikan dalam khotbah saya. Semoga yang di LA ini terhibur ya. Kalau nggak lucu ceritanya tolong tetap tertawa ya saudara ya. Saya udah jauh-jauh datang ini nih, udah capek-capek jet lag mata saya nih. Coba ketawa. Nah enak, dikit yang tegang. Saya ngerti namanya nggak punya harapan. Ngerti tubuh saya sakit, rasanya nggak punya lagi sesuatu yang bisa saya perjuangkan. Ini kejadiannya 2010, berarti 15 tahun lalu. Suatu hari saudara, ada sebuah gereja mengundang saya lewat manajer saya. Manajer saya namanya Pak Pujo. Pak Pujo ngomong gini, ingat ya 15 tahun lalu. Ko Jason dipanggil sebuah gereja. Gereja apa Pak? Huruf depannya H, belakangnya P. Banyak orang Batak di sana. Mana orang Batak di sini? Angkat tangan cepetan, saya tahu kok. 1, 2, 3. Katakan Horas. Wah. Saya bilang gini sama Pak Pujo. Pak Pujo, kalau diundang gereja Batak, gereja Ambon, gereja Manado, jangan mau. Loh, kenapa? Ayo mau jujur-jujuran sama saya. Yang jago nyanyi orang mana? Batak. Yang sering menang Indonesian Idol orang mana? Batak. Pengacara terkenal? Batak. Banyak masalah? Gak tahu itu saudara. Darah Yesus ya. Coba testing. Ya, ibu siapa yang baju merah Bu? Ibu Lisa. Ibu tes ke rumah sakit bersalin ya Bu. Atau di Indonesia nih. Anak bayi Chinese sama anak bayi Batak beda suara Bu. Bener, Pak Mario gak percaya sama saya. Nih anak Cina kalau lahir normal. Oa, oa. Anak Batak mah enggak. Oa. Ada tangga nadanya. Beda saudara. Jadi kalau orang ketawa tuh senang saudara. Dia gak stres nih. Akhirnya manajer saya ngomong gini. Pak Jason,
saya udah terima DP-nya 20%, udah darah Yesus. Lain kali kalau pelayanan tanya saya dulu, kan saya nyanyi. Dulu sebelum khotbah. Nyanyi berapa lagu? 2-3 lagu. Acara apa ini? Ulang tahun gereja. Kapan? 2 minggu lagi. Selama 2 minggu saya gak makan es, gak makan gorengan, saya gak makan kayak barbecue segala macam. Saya jaga supaya apa? Bersih. Udah jaga baik-baik, tiba-tiba H-1 sebelum hari hanya suara saya habis. Demam tinggi, plus pemain piano saya gak bisa ikut. Otak saya adalah cancel. Saya telepon manajer saya dengan suara habis. Pak Pujo, iya Pak, kayaknya acara besok gak usah ya Pak, di cancel aja. Loh jangan, mereka udah pasang brosur, udah pasang baliho. Kan dulu kan masih belum ada Instagram, betul gak? 2010-an. Tapi saya gak bisa nyanyi, mau pakai suara apa, kok suara habis Pak. Ini manajer kalau ngomong kayak orang berhikmat kayaknya. Udah pakai suara hati, oncom, mana ada pakai suara hati. Ini ngomong paling enak sama saya. Kita yang kerja dia ngambil 20% ngomong seenaknya. Tapi dia kasih masukan gini bagus. Pak Jason, yang penting datang. Minimal ada kehadiran, kelihatan mukanya. Betul gak? Coba kalau hari saya gak hadir, kecewa gak Pak Karin? Pasti kecewa. Udah capek-capek beliin tiket gak datang. Minimal hadir. Betul juga sih, nama baik perlu dijaga Pak. Ya udah deh. Saya minum Lohanko, suntik vitamin C segala macam, gak baik juga. Besoknya menurut Pak Pujo ibadah jam 5 sore. Saya datang jam 4 sore. Kenapa saya datang 1 jam lebih awal? Maulah latihan. Gerejanya persis kayak gini, lebar dan panjang memuat 1000 kursi. Gak ada yang sambut saya Bapak Ibu. Yang datang cuma satpam, ngomong kayak gini, Koko mau kemana? Mungkin muka saya kayak Cina Glodok kali ya. Kayak tukang jual DVD bajakan. Duh yang ketawa tuh sakit saya dengarinnya. Udahlah udah baik ngomong, saya udah ikhlas pokoknya. Saya mau ke gereja Pak, mau kemana lagi? Koko kepagian. Loh ibadah jam 5 kan? Tidak kok, jam 6. Waduh, Tangerang, Jakarta itu macet saudara. Gak mungkin saya bolak-balik, gak ada Starbucks lagi. Ya udah deh Pak, gak apa-apa. Ternyata salah informasi. Saya duduk di depan sendirian karena saya merasa bintang tamu duduk di depan. Gak ada yang nyambut saudara sama sekali karena kepagian. Diundang di sini mah enak, dijemput di bandara sama Pak Panca. Dikasih makan sampai enak-enak tapi gede banget tuh porsi. Air minum segala jenis air water ada di sini saudara. Dikasih hotel baik kan seneng kadang-kadang ya, diterima dengan baik gitu. Ini gak ada yang ngasih minum, aduh saya diem aja gak ada yang nyapa. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tinggi, gede, gendut, kumisan, rambut keriting berkolet. Maaf ya Bu ya, saya gak tahu nih, gak semua orang Batak kayak gini loh. Ini gak tahu Batak orang mana Bu, suku mana, kencang sekali Bu suaranya Bu. Saya kan duduk di depan tuh Pak, di situ, sendirian aja. Dia ngomong gini, hei anak muda, mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu. Lah saya siapa? Minimal tanya ke oncom, aduh shalom, siapa? Nggak nanya. Saya ini orang yang gak suka ribut. Tanya Bu Sherly, saya ini orang yang suka ribut. Maaf Pak, saya pindah sebaris ke belakang. Sebelum Bapak ini pergi, keponya saya panggil lagi. Pak mau nanya. Mau nanya apa? Pemain pianonya datang jam berapa Pak? Mau ngapain tanya-tanya pemain piano saya? Saya kan mau nyanyi Pak. Siapa yang suruh kamu nyanyi? Tambah bingung saudara saya jadinya. Saya sebutkan nama gerejanya. Saya sebutkan nama gerejanya, ya betul. Nama gembalanya yang undang saya Ibu Desi. Waktu saya sebutkan Ibu Desi, dia ngomong gini. Mau ngapain istri saya undang-undang kamu nyanyi? Saya pengen jawab sebenarnya. Lu tanya bini lu aja, gue juga gak tahu. Gak bisa ngomong masalahnya. Puji Tuhan. Enggak lama datang tuh istrinya. Dari ujung sana. Nih ibu-ibu yang di LA ya, saya kasih tahu ya. Di Indonesia nih khususnya. Ibu-ibu yang paling ramah di Indonesia. Itu yang tertinggi kastanya ibu-ibu Batak. Beneran. Itu dari ujung sana Ibu Desi. Ibu Situmorang tahu kan kalau acara-acara mereka ya. Pakai sanggulan ya Bu. Itu sanggul belum beres Bu. Masih goyang-goyang kayak Monas. Keong racun belum jadi. Bu Sherly mah kalah tinggi Bu, rambutnya Bu. Itu mah tingginya masih mencongkak, belum beres. Datang, Pak Jason, goyang-goyang sampai teriak-teriak, Pak Jason.
Waktu dia mendekat kepada suaminya, itu suaminya kan, papa. Waktu dia sebut papa, saya tahu itu jabatannya. Siapa jabatannya? Betul, betul, gembalanya. Kalau PD Koinonia, gembalanya siapa nih? Oh Pak Karim ya. Oh Pak Karim gembala, puji Tuhan. Gembalanya baik gak saudara ini? Oh baik, emang beda banget kalau Pak Karim ini saudara. Dari ketawanya aja mengandung umpan saudara, udah beda cerita ini. Saudara, langsung ngomong gini istrinya sama suaminya. Papa, ini Jason loh Pak, yang kita undang hari ini. Lagunya lagi terkenal, sentuh hatiku sama Tuhan punya cara Pak. Kira-kira dipromosiin seneng gak saudara? Seneng. Ngefek gak? Enggak. Saya kan berdiri di sini. Suaminya tarik tangan istrinya ditarik, berbisik di sini. Saya berdiri di sini, berbisik di sini. Maaf ya Ibu Situmorang ya. Kadang-kadang orang Batak kalau berbisik kekencengan suaranya. Saya kan di situ. Dia ngomong gini, udah Pak Togap juga orang Batak sama tuh. Dia ngomong gini, mau ngapain ngundang-ngundang orang Cina gak bisa nyanyi. Aduh saudara, udah pura-pura bego aja, pura-pura gak dengar, bodo amat dah, udah. Lu jangan ketawa, gue juga sakit hati waktu itu. Nggak, itu pura-pura diem, udah bodo amat dah. Saudara bayangkan ya. Lalu istrinya ngomong gini, Pak Jason, saya mau ke belakang dulu ya, mau beresin masakan. Iya Bu, Pak Jason sama suami saya, mati loh sama suaminya lagi. Gak lama pergi, suaminya ngomong gini, mau nyanyi berapa lagu? 2-3 lagu Pak, gak usah banyak-banyak, 1 lagu aja. Dalam hati saya, udah puji Tuhan lah, bayaran tetap sama, udahlah. Gak lama dia pergi, datanglah pemain pianonya. Wah pemain pianonya 11-12 sama gembalanya. Bawa keyboard, tenteng tuh Roland waktu itu tuh. Saya ngomong sopan, Bang nama saya Jason, tolong dibantu ya Bang. Boleh! Ini kenapa sih pada keras semua ya? Apa kuping gue yang budak teman-teman? Mau nyanyi lagu apa? Lagu Sentuh Hatiku Bang. Lagunya gimana? Betapa ku mencintai. Saya gak tahu lagunya. Katanya lagunya lagi terkenal. Maksud saya mau ngajarin. Salah gak saya ngajarin? Gak salah dong. Waktu saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kau bisa main piano, ya sudahlah kau nyanyi sambil main piano saja. Saya bilang saya gak biasa Bang. Kalau gitu cukup pegang-pegang piano saya. Sarapnya orang marah-marah mulu. Ya Bang maaf. Bawa partitur lagunya enggak? 2010 kita masih bawa kitab suci enggak tuh pakai buku? Masih kan? Saya bawa secarik kertas HVS dengan lirik lagu. Dengan kunci-kunci nada. Nada dasar do sama dengan G. Berarti kunci G. Dia pencet kunci C. Saya dengerin ya. C. Kok gak nyampe-nyampe nih nada ya. Bang ini teh kunci apa? Kunci C. Lah ini G Bang. Saya gak bisa G, C aja. Ini orang ngaco. Dia pikir G ke C itu dekat kali ya. G, A, B, S, B, C itu jauh Bapak Ibu. Jauh banget. Saya ngomong gini. Bang gak nyampe ketinggian. Dia ngomong apa? Kamu ini penyanyi, apapun jenis kunci harus bisa. Lu kira kunci Inggris, lu gak bisa ngomong udah. Ya Pak maaf Pak. Bayangkan Bapak Ibu, tubuh saya lagi sakit gak? Lagi sakit, lagi demam tinggi loh. Orang demam tinggi baperan gak bawaannya? Baperan. Udah demam tinggi, udah ditolak, iman saya mau apa? Pasti gua tampil jelek nih. Saya duduk sendirian, saya telepon manajer saya. Pak Pujo, jawab jujur. Saya diundang atau promosi ini. Diundang? Saya kenapa dimarahin Pak? Salah saya apa Pak? Udah capek-capek datang Pak. Udah ngomong ke orang, Pak Jason jangan menangis. Kuat dan teguhkan hatimu Pak. Ingatlah Kolose 3 ayat 23. Apapun yang Bapak lakukan buat Tuhan. Saya jawab bodoh amat. Saya tutup. Orang lagi stres kuat bayang saudara. Mana ada bintang tamu nungguin tamu. Betul gak? Gak ada, baru kali itu dalam sejarah hidup saya, bintang tamu tungguin jemaat saudara. Sepanjang saya ibadah nungguin jemaat, saya cuma nyembah Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau punya masalah sembah Tuhan aja. Kunci G. Ada sebuah lagu yang saya tulis seperti ini.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Datanglah 1000 jemaat lebih. Saya nyanyi sebelum firman. Lalu gembala naik ke atas. Maaf ya mirip-mirip sama Pak Mario lah badannya. Tangannya dimasukin begini. Masa ngomong gini sama jemaatnya kayak begini? Minimal ya kenalin bintang tamu begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan diberkati oleh seorang pemuji yang lagu-lagunya diberkat, masih muda. Mari kita sambut Jason. Enak gak? Enak, ini enggak. Tangannya dimasukin, ngomong gini ke jemaatnya. Saudara, hari ini kita kedatangan yang ngakunya penyanyi. Waduh. Mari kita sambut namanya Jackson. Jason Jackson saudara. Pas naik ke atas panggung, pas pindah mic, berbisik lagi. Jangan lama-lama, satu lagu aja. Coba lu Vinta digituin kalau gak stres. Jemaatnya beda respon lagi. Kalau di sini gimana? Shalom Bapak Ibu. Kencang, ini enggak. 1000 orang loh. Shalom Bapak Ibu. Aduh, atek. Saudara tahu di titik itulah saya mengerti cerita ini. Udah gak punya lagi dasar berharap. Saya cuma doa, Tuhan jangan permalukan saya. Tuhan tolong saya. Ini orang gak ada yang respon. Itu persis Tuhan lewat di depan muka saya ngomong gini, Jason jangan takut. Nyanyi dangdut aja. Udah cocok lah kalau gitu. Saya kan jebolan juara dangdut saudara. Aminor. Piano dulu ya, piano dulu. Sabar bos, sabar. Aminor. Ini gembalanya duduk persis di tempat Bapak nih. Melonjor begini, perut ke gunung Fuji, muka begini nih. Saya liatin muka gembalanya terus terang Bapak Ibu ya, sedikit dendam saya juga. Pak Gembala, apapun jenis kulit kita, mau hitam, mau putih, mau sipit, mau belok, suku Batak, suku Cina, suku Sunda, Tuhan cinta ya Pak. Gini. Aminor terus tahan, saya liatin mukanya dalam-dalam. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya. Semuanya disayang. Dijawab sama kembali. Saudara hari itu saya lolos saudara. Yang jadi masalah saya adalah bagaimana nasib lagu Sentuh Hatiku. Kunci C. Saudara terus terang ya, saya belum tentu sampai nyanyi lagu itu. Saya pasang kuda-kuda seperti ini. Kenapa penyanyi suka pasang kuda-kuda? Kayak Vinta, tadi para penyanyi trio macan tadi ya. Kalau nyanyi tinggi itu perlu action. Betul gak? Coba lihat anak-anak American Idol. Never, betul gak? Mik kemana? Suara kemana? Pokoknya acting aja. Yang penting ada gayanya. Sama saudara, saya pasang kuda-kuda. Tolong jangan ditiru ya. Jangan ditiru, dosa ini benar. Piano aja, cek. Saya pasang kuda-kuda, semoga nyampe nih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup. Sampai dari ibu, saking ketinggian saudara. Itu pas bagian refren, saya udah gak nyampe. Pernah gak dalam hidup kita merasa gak mampu, merasa gak bisa, di ujung tanduk, rasanya udah Tuhan menyerah aja. Disitulah Tuhan hadir sebagai kuasa yang tak terbatas, amin. Tiba-tiba kuasa Tuhan hadir saudara. Itu 1000 orang gak disuruh berdiri. Mereka bangkit berdiri, mereka mengangkat tangan sama-sama menyembah. Bapa, sentuh hatiku.
Hari itu ibadah dilawat Tuhan luar biasa saudara. Waktu saya pulang, 3 ibu orang Batak ngomong gini, Pak Jason, kenapa suara tinggi begitu? Saya pengen jawab, ketinggian, gak bisa ngomong saudara. Tiba-tiba Yesus berhenti, betul ya? Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Muridnya ngomong gini, Tuhan teh jangan ngaco, ini banyak orang. Gak sengaja ketoel-toel, cepetan, anak Yairus mau mati. Gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah Tuhan, tadi saya gak sengaja, cepetan. Gak dijawab sama Tuhan. Yang ketiga kali nih, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Tuhan tahu pelakunya gak? Tahu, dengarkan baik-baik ya. Bukan Tuhan tidak menolong hidupmu. Bukan Tuhan tidak mengerti pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan butuh namanya respon dari iman kita. Karena iman kita lah yang mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Dari belakang, gadis ini mengaku. Kisah ini gak salah, tapi kisah ini gak lengkap. 12 tahun, gadis itu udah susah berjalan. Berapa banyak darah yang keluar. Berapa banyak rasa sakit yang udah keluar. Waktu dia tahu Tuhan Yesus lewat dengan segenap kekuatan terakhirnya. Dengan kaki yang besar saudara, dia ingin mencapai Tuhan. Kisah yang sebenarnya adalah, waktu Tuhan berjalan, Tuhan gak sekedar berjalan, Tuhan tahu. Ada seorang gadis yang membutuhkan dia, yang menantikan dia 12 tahun. Tuhan yang mendekat pelan-pelan. Agar apa? Jubahnya bisa digapai. Nangkap saudara ya. Saudara coba ingat baik-baik. Berapa banyak hari itu orang ikut Tuhan, betul gak? Kemanapun Tuhan berjalan, banyak pengikutnya gak? Banyak. Jangan jadi orang follower doang ke gereja. Banyak orang ke gereja gak menyentuh hatinya Tuhan. Engkau cuma cinta sama mujizatnya Tuhan. Engkau cuma cinta sama berkatnya Tuhan. Tapi engkau gak pernah mengenal hatinya Tuhan. Makanya Alkitab berkata, yang terdahulu jadi yang terakhir. Yang terakhir jadi yang terdahulu. Orang yang terkadang engkau hakimi, orang yang terkadang engkau hina. Jangan sangka saudara, Tuhan bisa angkat hidupnya, amin. Sama kayak kisah ini luar biasa. Waktu gadis ini mendekat, baca baik-baik saudara. Gadis ini ketakutan. Kenapa ketakutan? Tangkap enggak? 12 tahun, berapa banyak orang lewat di hadapan dia. Khususnya orang-orang yang ke bait Allah, imam-imam kepala, ahli-ahli Farisi. Dia mungkin berkata, Tuhan, tolong saya, kok gak ada yang peduli sama saya. Ada imam kepala, Pak, tolong saya Pak, saya butuh air Pak. Pak, saya butuh makan Pak. Pak, saya butuh obat Pak. Pak, tolong saya Pak, saya kedinginan Pak. Ada yang peduli? Gak ada yang peduli saudara. Saudara bayangkan berapa rasa sakit yang dia terima. Tuhan tahu. Waktu dia mendekat, seketika itu juga yang pertama, tubuhnya sembuh total. Tuhan tahu kerja, beres. Yang kedua ini, nih kisah yang sebenarnya, Tuhan membungkukkan badannya dan berkata, hai anakku. Saudara perhatikan kata-kata ini, hai anakku. 12 tahun diludahi. 12 tahun dia kata engkau gak bernilai. Engkau pergi dari sini. Jauh, engkau gak layak. Saudara lihat, waktu Yesus menyebut hai anakku, jiwanya yang tertolak, Tuhan kembalikan esensi kehidupannya. Hatinya dipulihkan Tuhan. Ada penerimaan kasih Bapa yang sempurna, yang menerima dia apa adanya. Yang ketiga, 12 tahun gadis ini udah mendengar. Di kota sana Yesus melakukan mujizat yang buta bisa melihat. Di kota sana yang tuli bisa mendengar. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Di kota sana yang timpang bisa berjalan. Kapan giliran saya Tuhan? Bukankah kita sering bertanya sama hidup kita, Tuhan kok dia tambah diberkati, kok saya enggak? Kok dia dipulihkan, kok saya enggak? Kok dia disembuhkan Tuhan, kok saya enggak? Kok dia tambah naik, saya kok tambah turun? Berapa banyak orang sering bertanya, Tuhan, Tuhan, why? Menanya kenapa saya dan kenapa saya? Saudara saya mau katakan, proses hidup semua orang berbeda-beda. Tapi orang yang menantikan Tuhan, waktu Tuhan tetap berlaku atas kehidupan orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Saudara lihat, gadis ini diingat oleh Tuhan. Meskipun semua orang sudah melupakan dia, tapi Tuhan tidak pernah lupa.
Tuhan angkat derajatnya. Tuhan masukkan di dalam kitab kehidupan. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian terakhir saudara. Saya sama istri udah nikah 12 tahun. Someday ya Pak Karim kalau ada kesempatan kesini lagi kita akan sharing tentang masalah keluarga. Tapi today gak dulu. Saya udah nikah 12 tahun, kita gak punya anak sama sekali. Tapi Tuhan percayakan ada 2 orang anak yang gak bisa melihat. Pertama Gracia Epifania, yang kedua itu adalah Vandiko. Yang saya mau bagikan adalah seorang bernama Vandiko. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal Gracia dengan singlenya yang Walau Ku Tak Dapat Melihat. Itu anak autis saudara. Tapi anak itu buat saya beruntung. Walaupun gak bisa melihat, dia punya 2 single terkenal. Viral, masuk TV, albumnya menjual platinum luar biasa. Orang tua masih hidup, kakak kandung masih ada. Kalau Fandi adalah seorang anak laki-laki yang gak autis. Hidupnya buat saya lebih gak beruntung di mata saya. Pertama, mamanya meninggal. Kedua, papanya stroke. Ketiga, saudara kandungnya pergi meninggalkan dia. Dia dirawat oleh saudara tirinya dan mama tirinya. Siapakah Vandiko? Ini videonya, bisa diputar sebentar. Semoga bisa, nah ini dia. Bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik.
hatiku bersyukur. Tetap hati Ini keluar di Oktober 2017. Waktu video ini keluar, saya tahu apa yang akan saya alami, apa yang harus saya terima. Dan beneran aja ada 2 orang hamba Tuhan memberikan pesan di WhatsApp. Saya ngomong gini, Pak Jason ini spesialis anak-anak buta ya. Saya akan kirimkan Bapak deh si buta dari gua hantu katanya. Saya pengen balas sebenarnya. Bapak yang pegang monyetnya ya. Tapi saya nggak lakukan, nggak. Bersyukur ada istri yang tahan tangan saya nggak usah dibalas. Orang nggak perlu tahu apa yang kita kerjakan. Kayak Pak Karim, Bu Sarli nggak pusing. Orang ngomong apapun nggak usah pusing. Yang penting kita melakukan pekerjaan Tuhan aja. Sisanya Tuhan yang beresin. Saudara, saya maju terus. Dan akhirnya saya mulai mengerti hari ini. Kenapa dengan segala sesuatu yang saya alami dalam hidup saya. Ternyata apapun yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin lagi susah, lagi apapun juga. Itu tidak pernah bisa membatasi kita untuk terus jadi berkat saudara. Dan satu kali saya banyak belajar dari anak-anak seperti ini. Waktu Fandi tinggal di rumah saya di BSD, saya ngobrol gini. Fandi, Gracia dapat mujizat loh. Mata kirinya mulai bisa melihat. Siapa tahu Tuhan juga melakukan hal yang sama buat kamu. Tahu gak saudara? Fandi apa? Cuma nangis saja. Saya bilang, kamu kenapa nangis? Kok Jason? Fandi gak pernah berdoa untuk bisa melihat. Melihat atau tidak melihat. Disembuhkan atau tidak disembuhkan. Tidak akan mengubah rasa cinta Fandi sama Tuhan. Fandi cuma tiap malam berdoa. Mau bantu mama tiri Fandi kok. Saya bilang kenapa? Saya gak ngerti hidupnya. Kok dulu papa kaya raya kok. Orang kaya nomor 2 di Palopo kata mama. Punya hotel besar, punya toko emas, karyawan banyak. Tapi papa sering main perempuan kok. Istri orang, karyawan. Sampai dari mama tiri Fandi pernah gak melayan, dihajar kepalanya tengah malam, pernah teriak-teriak panggil nama Fandi. Tapi Fandi bisa apa? Jalan aja boleh dituntun sama mama. Sekarang papa stroke berat kok, katanya kayak orang cacat gak bisa ngapa-ngapain. Habis kok semuanya, kita gak punya uang sama sekali. Dan kita ngontrak hari ini. Kok bayangin, setiap pagi Fandi baru tahu. Mama tiri Fandi itu berjuang sendirian tanpa karyawan. Membuat roti yang senilai 800 perak, jam 2 pagi harus bikin. Dijual jam 6 pagi. Pulang belum tentu habis itu roti. Untuk mencukupi 4 orang anak. Dan 1 suami yang udah menyakiti hatinya. Cuma dengan suara ini kok, Fandi mau bantu keluarga ini. Saudara, saya baru mengerti. Ternyata banyak orang salah menilai sebuah mujizat. Mujizat itu yang terbesar bukan ketika sembuh. Ketika kau diberkati tambah naik. Kau tambah hebat, tambah diurapi. Bukan. Mujizat yang terbesar adalah di dalam proses hidupmu. Ketika kehilangan, ditinggalkan, dibuang, dihakimi. Di titik terendah dalam hidupmu. Engkau tetap bisa angkat tangan dan berkata, Tuhan itu tetap baik. Itulah mujizat yang sebenarnya saudara. Siapapun kita pada malam hari ini, tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, amin. Yuk semua sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan ajarkan sebuah pujian yang saya tulis 5 bulan lalu. Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mungkin hari ini doamu belum dijawab, gak apa-apa saudara. Meskipun doaku tak terjawab, mungkin udah capek rasanya. Meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih selalu percaya sama Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Sama-sama kita angkat tangan kita. Katakan berkali-kali kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali
Yesus. Mari jemaat Tuhan dengan imanmu katakan. Meskipun Tuhan tak menolongmu, Meskipun duri dalam dagingku, kami mau terus percaya sama Tuhan ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur dalam segala dan keadaan. mengucap syukur. Tak peduli seberapa banyak doa kami belum dijawab, kami terus percaya sama Engkau Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hariku habis lelah, Tetaplah memilih untuk percaya. tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita sebagai tanda penyerahan penuh kepada Tuhan dan mengatakan, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam berbat gelap. Engkau ada, Yesus setia. dengan pujian ini, dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam berbat gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saya ingin mengajak setiap kita untuk menutup matamu sejenak. Satu kali saya pernah bertanya kepada Fandi, Fandi, apa yang kamu lihat hari ini? Dia jawab gini, Fandi nggak bisa lihat apa-apa kok. Kalau orang bilang gelap, Fandi nggak tahu warna gelap. Jadi apa yang kamu rasakan? Waktu Fandi doa, Fandi bisa merasakan ada tangan yang seperti memeluk dari belakang. Dan berkata, Fandi, jangan pernah menyerah. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sama seperti hari ini. Ketika engkau menutup mata dan mengangkat tangan. Rasanya Tuhan, kok belum dijawab. Kok gak tahu jalan keluarnya harus bagaimana. Dan hari ini Tuhan punya jawabannya. Jangan lihat hasil doamu. Tapi dalam proses hidupmu, aku menemani engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Telingaku tidak pernah tertutup mendengar doamu. Di dalam kata sabar, dalam kata mengucap syukur, engkau menemukan kekuatanmu. Sebab itu, belajarlah mengucap syukur dalam keadaanmu. Semua boleh hilang. Selama masih ada Tuhan, kita gak pernah kehilangan apapun dalam hidup ini. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita dengar hari ini, bisa menakutkan dan mengkhawatirkan. Hiduplah karena percaya. Firman Tuhan berkata, hiduplah karena percaya. Apa yang kau percayai hari ini, Tuhan menolong kau tepat pada waktunya. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidupmu. Jangan pernah menyerah. Seperti Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Sebab itu Tuhan, waktu kami angkat tangan kami,
Kami menyatakan Tuhan yang terbaik, Tuhan yang terdahsyat, Tuhan yang memenuhi segala keperluan kami, Tuhan sumber mujizat, Tuhan memberikan segala kelegaan, kekuatan, dan pengharapan kami tidak pernah disia-siakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati PD Koninenu Tuhan. PD ini ada dalam rencana Tuhan. Semakin hari Tuhan akan membawa semakin berkembang. Ada terobosan yang baru. Musim-musim akan berganti. Ada orang pergi dan orang datang. Tapi ingatlah satu hal ini. Ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak jiwa. Dan mereka tunduk sama firman Tuhan. Dan ketika orang tunduk sama firman Tuhan, apapun yang kau kerjakan hari ini, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati Pak Karin dan Bu Syarli Tuhan. Dan seluruh para sahabat-sahabat PD ini Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Roh takut akan Tuhan melekat untuk mereka. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jagalah kekudusan. Tuhan akan memberikan berkat dari utara, selatan, barat, timur. Untuk mencukupi segala sesuatunya. Jangan pernah takut. Maju terus dalam Tuhan. Semuanya pasti bisa. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan saudara semuanya, silakan duduk.